Ya, kita lanjutin ya hukum Kirchhoff-nya ya. Nah, sekarang hukum Kirchhoff tentang tegangan. Nah, tegangan. Jadi gini, simpel aja sebenarnya. Kalau kita punya banyak titik gitu ya, banyak titik, dan titik-titik ini berada dalam satu loop, misalkan. Nah, ini namanya satu loop nih, ya. Oke, aku namain dulu deh. Titik ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, jadi hukum Kirchhoff itu bisa kita sederhanakan gini nih. Jumlah tegangan-tegangan di sini itu adalah nol. Oke, jadi kalau aku bikin VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA, jangan kebalik-balik ya. AB itu gini, beda sama BA ya. BC itu dari sini ke sini, beda sama CB. Ini beda sama DC. Ini beda sama AD. Nah, jadi jumlah ini semua sama dengan nol. Oke, kemudian satu lagi nih, satu yang penting nih. VDA itu sama dengan apa coba? Sama dengan minus dari VAD ya. Ingat ya. Contohnya gini, misalkan di sini aku letakkan suatu um, apa? Sumber listrik ya. Nah, suatu batu baterai misalkan yang 9 volt. Coba aku tanya, VAD berapa? VAD itu adalah 9 volt. Tapi kalau sekarang aku tanya, VDA berapa? VDA itu adalah minus 9 volt, gitu ya. Jadi ingat, VAD dari sini ke sini itu 9 volt. Tapi kalau kita tanya VDA itu minus 9 volt, gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya rangkaian seperti ini dan kalau kita menemukan sumber baterai di sini, daripada kita pakai VDA, mendingan kita pakai VAD. Nah, jadi VAB tambah VBC tambah VCD tambah ini kita ganti aja jadi apa? Oke, kita ambil jadi VAB ditambah VBC ditambah VCD ditambah VDA-nya itu kita ganti juga jadi min VAD sama dengan 0. Sehingga kita bisa bikin bahwa VAB ditambah VBC ditambah VCD itu sama dengan VAD gitu. Oke. Ya udah, nggak usah bingung-bingung, kita langsung masuk ke praktek aja. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita punya rangkaian listrik misalkan gini ya, set 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 set. Nah, misalkan gini. Ya, kita ambil titik A di sini, kemudian titik B di sini, kemudian titik C di sini, kemudian titik Oke, mau ngambil titik D atau enggak terserah ya. Nah, sebenarnya nggak perlu nih kita ngambil titik D karena titik D sama titik C itu sama aja ya, nggak ada resistornya. Ya udah, tapi nggak apa-apa deh, kita ambil titik D juga. Oke, untuk rangkaian yang seperti ini berarti kita bisa bilang gini, VAD, nih VAD itu sama dengan apa? Sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD gitu. Oke, jelas lah ya. Jadi kalau kita kasih di sini misalkan 9 volt, positif 9 volt gitu ya. Berarti dari A ke D itu tegangannya berapa? Ya 9 volt juga gitu ya. Jadi nggak cuman ini doang yang 9 volt, tapi dari sini ke sini harus 9 volt juga. Oke. Jadi sebenarnya hukum Kirchhoff ini nggak usah dilihat sebagai sesuatu yang wah baru atau segala macam. Ini sebenarnya kamu pasti udah sering menggunakan konsep-konsep seperti ini gitu ya. Oke, lebih benarnya kita bisa menyimpulkan bahwa hukum Kirchhoff untuk tegangan ini gini. Pada satu loop tertutup, ya, pada satu loop tertutup, jumlah tegangannya itu adalah nol, ya. Jangan lupa ya, konsepnya itu sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi kita sederhanakan dengan cara seperti ini ya. Oke, ya udah gitu aja dulu.